Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fama lahu min mudhill wa may yudlilhu fama lahu min had. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim, amma ba'du. Pertama-tama mari sama-sama kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai detik ini Allah masih menetapkan iman dan Islam kita, sehingga kita masih diberikan kekuatan untuk dapat menggugurkan kewajiban kita, baik kewajiban yang bersifat duniawi maupun kewajiban yang bersifat ukhrawi. Di antaranya kita laksanakan saum pada hari ini, yaitu hari ke-19, dengan harapan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal ibadah kita, sehingga menambah beban timbangan soleh kita di yaumil mizan. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan atas junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz salawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, para asatidz, para majelis guru yang saya hormati, sebelum kita sebagai pembukaan, sebagai muqaddimah dari kajian kita pada sore hari ini, yaitu meraih pahala 10 hari terakhir bulan Ramadan dan zakat fitrah, hikmah zakat fitrah menumbuhkan kepedulian sosial. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, banyak orang yang mampu melihat, tapi sedikit yang memahami. Banyak orang yang mendengar, tapi sedikit yang bisa memahami. Banyak orang yang bisa memahami, tapi sedikit yang mengamalkan. Banyak orang yang mengamalkan, namun sedikit orang yang istiqomah menjalankannya, yang ikhlas menjalankannya. Banyak orang yang ikhlas, namun sedikit yang bertahan lama ikhlasnya. Terlebih daripada kondisi COVID-19 seperti sekarang ini ya. Dulu mungkin ikhlas, namun sekarang sudah mulai berkurang keikhlasannya ya. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang yang tetap bisa menjaga keikhlasan dalam beribadah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebagai muqaddimah untuk memaksimalkan ibadah kita di bulan suci Ramadan, terlebih untuk meraih hikmah pahala 10 hari terakhir bulan Ramadan ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu semua untuk mencermati, memahami dan mengamalkan hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, raghima anfu rajulin. Nabi Muhammad pernah memperingatkan kepada umatnya, raghima anfu rajulin, celakalah hamba Allah, celakalah seseorang laki-laki. Ada 3 golongan yang celaka dalam hadis tersebut. Yang pertama, dzukirtu indahu wa lam yusalli alayya. Namaku disebutkan, namun dia tidak membacakan sholawat kepadaku. Menurut Nabi, ketika nama beliau disebutkan namun enggan orang tersebut mengucapkan sholawat, maka kata Nabi termasuk golongan orang yang rugi. Bukan berarti Nabi ingin dipuji, tidak. Nabi bukan sosok manusia, Nabi itu la yuhibbul fakhar. Nabi tidak suka untuk membangga-banggakan diri. Nabi tidak ingin dipuji dan sebagainya. Namun
di sini terkandung bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menginginkan keberuntungan, menginginkan satu keberkahan diraih oleh kita saat nama beliau disebutkan. Kenapa demikian? Nabi Muhammad itu tidak butuh salawat kita. Nabi Muhammad itu tidak butuh pujian kita. Kenapa? Nabi Muhammad itu sudah penuh dengan pujian. Nabi Muhammad itu sudah penuh dengan salawat. Sebagaimana dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 56. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Lafaz yang digunakan, kata yang digunakan adalah yusholluna. Yusholluna dalam kaidah ilmu sharaf itu, ilmu tata bahasa Arab, yadullu ala husuli amalin fi zamanil hadir atau mustaqbal. Jadi bisa diartikan fi'il mudhari, kalimat kata yang digunakan yusholluna itu artinya sesungguhnya Allah dan para malaikatnya telah bersolawat kepada Nabi, sedang bersolawat kepada Nabi, dan akan terus bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tidak Allah bersolawat kepada Nabi, malaikat bersolawat kepada Nabi, maka Nabi Muhammad sudah penuh dengan pujian, Nabi Muhammad sudah penuh dengan solawat. Dalam syair Simtud Durar karangan Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi disebutkan bahwa salawat yang kita baca salatan yattasilu biha nurul musalli alaih. Salawat yang kita baca itu akan menjadi penghubung antara ruh kita dengan ruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yanbasitu dan salawat yang kita baca kepada Nabi itu akan menerangi hati kita berkat pancaran kerinduan kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita analogikan gelas yang penuh dengan air, ya. Jadi Nabi Muhammad itu ibarat gelas yang sudah penuh dengan air. Manakala kita menuangkan air kembali ke dalam gelas yang sudah penuh, apa yang terjadi? Tumpah, melimpah air tersebut, begitu ya. Dan limpahan itulah yang kemudian kembali kepada kita. Jadi salawat yang kita baca kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu akan melimpah kepada kita. Maka Nabi bersabda dalam sebuah hadisnya, man shalla alayya salatan sallallahu biha asyran. Siapa orang yang membaca salawat kepadaku satu kali, maka Allah akan membacakan salawat kepadanya 10 kali lipat. Ini menandakan bahwa salawat yang kita baca kepada Nabi itu berbalik kepada kita keberkahannya. Inilah maka Nabi memperingatkan kepada kita, raghma an porajulin dzukirtu indahu walam yusalli alayya. Celaka seorang hamba, celakalah seorang manusia, celakalah umatku manakala namaku disebutkan namun dia tidak mengucapkan salawat kepadaku. Ini kerugian yang pertama, golongan yang merugi yang pertama. Yang kedua terkait dengan Ramadan. Rajulun, ada seorang laki-laki, dakhala alaihi Ramadan, masuk kepadanya bulan Ramadan. Dia mengalami bulan Ramadan, usianya sampai di bulan Ramadan, dia sempat melaksanakan ibadah bulan Ramadan. Fisiknya masih kuat, ekonominya masih kuat, kondisinya memungkinkan, sangat memungkinkan dia untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Masuk dia bulan Ramadan, tsumman salaha, namun Ramadan berlalu begitu saja. Qabla ayyughfaralahu, sementara dosa-dosanya belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka menurut Rasul, ini salah satu orang yang rugi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana tidak rugi? Ramadan ini bisa dibilang bulan diskon pahala. Jadi diskonnya itu nggak cuma terjadi di mall, nggak cuma terjadi di toko-toko ya,
diskon besar-besaran gak cuma terjadi di pusat perbelanjaan. Rupanya Allah Subhanahu wa ta'ala juga memberikan kelapangan pada bulan Ramadan ini. Masya Allah. Maka rugi kalau seorang hambanya Ramadan ini masuk dia di bulan Ramadan, tapi ketika Ramadan berlalu dosa-dosanya belum terampuni. Ini yang kita khawatirkan. Sebagaimana dalam riwayat dijelaskan, idza jaa awwalu lailatin min Ramadan. Apabila bulan Ramadan telah datang, apabila awal bulan Ramadan telah tiba, yaqulullahu ta'ala, Allah berfirman kepada hambanya, man dzalladzi yuhibbuna fanuhibbuhu, siapa orang yang mencintaiku aku akan mencintainya. Wa man dzalladzi yatlubuna fanatlubuhu, siapa orang yang mencariku, kata Allah, aku akan mencarinya, aku akan mendatanginya. Wa man dzalladzi yastaghfiruna fanaghfiru lahu, siapa orang yang memohon ampunan maka aku akan ampuni dosa-dosanya. Melimpah keberkahan, melimpah kebaikan di bulan Ramadan ini. Dalam sebuah hadis Rasulullah pun pernah menjelaskan ketika penghujung bulan Sya'ban, Nabi Muhammad naik ke atas mimbar, kemudian beliau berkhutbah, qad ja'akum syahrun 'azimun, telah datang kepada kalian bulan yang begitu agung. Di antara keagungannya, syahrun fihi lailatun khairun min alfi syahrin, yaitu bulan datang di dalamnya satu hari satu malam yang lebih utama daripada 1000 bulan. Ayat itu malam Lailatul Qadar yang pertama tuh, lebih utama dari 1000 bulan. Kemudian fadilah yang lain, siapa orang man taqarraba bi khaslatin, kata Nabi, siapa orang yang di bulan Ramadan taqarraba bi khaslatin, yang mendekatkan diri kepada Allah dengan satu ibadah sunnah, faka'annama adda fariidatan fima siwahu, maka seolah-olah dia sedang melaksanakan ibadah fardu di bulan-bulan yang lain. Waman taqarraba fariidatan, siapa yang mendekatkan diri kepadaku dengan ibadah fardu, faka'annama adda sab'ina fariidatan fima siwahu, maka seolah-olah dia sedang melaksanakan ibadah fardu selama 70 kali lipat dibandingkan dengan ibadah fardu yang dia lakukan di bulan selain bulan Ramadan. Maka wajar kalau Nabi bilang raghima anfu rajulin, celaka siapa orang yang masuk di bulan Ramadan, umurnya sampai di bulan Ramadan, masih sempat sehat walafiat, banyak kesempatan luang di bulan Ramadan, tapi Ramadan berlalu dosanya belum terampuni. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Yang terakhir ketiga, orang yang celaka kata Nabi, dia umurnya sudah sampai umur mapan, dia sudah dewasa, kemudian orang tuanya masih hidup, tapi keduanya ini, orang tuanya la yadkhulahu al-jannah. Meskipun orang tuanya masih hidup, ketika dia sudah mapan, ketika dia sudah dewasa, tapi orang tuanya tidak menyebabkan dia masuk surga. Maksudnya apa? Dia tidak dapat berbakti kepada orang tuanya padahal dia mampu untuk melakukannya. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Inilah 3 golongan yang celaka menurut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka tepat sekali pada sore hari ini kajian kita meraih pahala 10 hari terakhir. Mari sama-sama Bapak Ibu kita hitung deh. Kita buka lagi lembaran kita yang kemarin, ya kan? Kemarin ini sudah berlalu 19 hari nih. Kita hitung, udah maksimal apa belum kita gunakan Ramadan ini? Udah maksimal apa belum ibadah yang kita lakukan Ramadan ini? Karena hanya tinggal 11 hari lagi Ramadan yang akan kita hadapi. Mari sama-sama, mudah-mudahan kajian beberapa menit ini ya kita bisa maksimal mengambil ibrah dari hadis-hadis Nabi yang akan kita kaji pada sore hari ini. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah,
Agak ini tenggorokan gatal. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, banyak hikmah, banyak fadilah yang ada di bulan Ramadan ini yang terabaikan oleh kita. Termasuk di 10 hari terakhir bulan Ramadan ini. Supaya kita bisa meraih momen paling dicari, ya, yaitu momen Lailatul Qadar. Rupanya itu persiapan luar biasa. Nah, ini beberapa hikmah yang perlu sama-sama kita raih. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu mengajarkan kepada kita, ya, Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa orang yang shoma, redaksi pertama shoma, berpuasa di bulan Ramadan, penuh keimanan, membenarkan bahwa ini adalah perintah Allah, membenarkan bahwa ini adalah syariat yang dibawa oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita penuh dengan keimanan itu membenarkan ini datang dari Allah, ini datang dari Rasulullah, dan kita laksanakan penuh dengan keimanan. Wahtisaban, dan mengharapkan balasan. Maksudnya apa? Puasa yang dilakukan tidak ada niatan yang lain kecuali mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Puasa yang dilakukan tidak ada yang lain kecuali hanya mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Puasa yang kita lakukan bukan karena enggak enak sama tetangga. Puasa yang kita lakukan bukan karena enggak enak sama anak, masa enggak puasa, masa ayah yang enggak puasa, masa ibu enggak puasa. Bukan karena enggak enak, bukan karena mumpung nih masih, enggak, tapi semata-mata mengharapkan balasan dari Allah. Ganjarannya ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka dia akan mendapatkan ampunan dosa-dosa yang telah lalu. Dzanbun di sini menurut para ulama, dzanbun di sini adalah dosa-dosa yang kecil. Dosa-dosa yang kecil, dosa-dosa yang ringan. Kalau dosa-dosa besar itu dimaafkannya, diampunkannya dengan taubatan nasuha. Seperti itu. Redaksi hadis kedua yang sangat masyhur yaitu man qoma, siapa yang mendirikan bulan Ramadan. Sebagian ulama menafsirkan siapa orang yang mendirikan Ramadan ini adalah melaksanakan ibadah sholat tarawih dan menghidupkan malam-malam Ramadan. Imanan wahtisaban. Kita garis bawahi ihtisabannya. Ihtisaban diambil dari akar kata hasibayah subuh. Artinya menghitung, penuh dengan perhitungan maksud. Maksudnya apa? Allah itu udah nyiapkan di bulan Ramadan itu pahala yang begitu besar. Tapi Allah nggak cuma menyiapkan pahala yang besar. Kita ini harus mencari pahala yang paling besar. Jadi ada amalan yang pahalanya besar, ada amalan yang pahalanya begitu besar, dahsyat, luar biasa. Nah, ini yang coba kita cari di 10 hari terakhir bulan Ramadan ini. Nah, beberapa hikmah yang terlewatkan. Pertama adalah hikmah antara tamu dan tuan rumah. Tamu dan tuan rumah. Kalau pemikiran kita, ya, siapa yang jadi tamu, siapa yang jadi tuan rumah di bulan Ramadan ini? Yang jadi tamu, yang jadi tuan rumah itu siapa kira-kira? Yang jadi tamu adalah bulan Ramadan. Dalam hadis Nabi tadi, qad ja'akum syahrun azimun, telah datang kepada kalian, kan gitu, bulan yang agung. Berarti Ramadan datang sebagai tamu. Tapi tahukah, maka kita ketika dia datang, kita tulis spanduk, ya, marhaban ya Ramadan, selamat datang. Kita ucapkan selamat datang, kita sambut kedatangan Ramadan. Tapi sadarkah kita pada hakikatnya, ya, yang menjadi tamu itu adalah kita, hakikatnya. Karena kita lihat
Yang memberi jamuan kalau ada tamu itu siapa? Tuan rumah. Di bulan Ramadan ini tamunya Ramadan. Tapi yang memberi jamuan siapa? Ramadan yang memberikan kita jamuan. Subhanallah, Ibu cerdas sekali. Apa jamuan Allah di bulan Ramadan? Tadi banyak, iya. Pahala yang berlipat ganda luar biasa banyak sekali. Di penghujung hadis Nabi, ketika Nabi tadi naik di atas mimbar di akhir bulan Sya'ban, beliau mengatakan bulan Ramadan itu adalah syahrun, bulan awwaluhu rahmatun, awsatuhu maghfiratun, wa akhiruhu itqun minan nar. Bulan Ramadan itu adalah bulan fase 10 hari pertama adalah turunnya rahmat Allah. Fase pertengahannya adalah turunnya maghfirah Allah. Fase terakhir adalah itqun minan nar. Kita lagi ada di fase pertengahan ya. Pertengahan kita nih. Insyaallah besok malam ya. Oh, malam ini ya? Besok malam. Iya, malam fase terakhir maghfirah nih sekarang. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nih fase maghfirah ini harus dimaksimalkan. Fase rahmat kita maksimalkan, fase maghfirah kita maksimalkan. Untuk apa? Meraih fadilah 10 hari terakhir. Apa yang kita maksimalkan? Fase maghfirah. Apa itu maghfirah? Maghfirah itu ampunan Allah. Kalau fase itqun minan nar itu apa? Pembebasan dari api neraka. Di antaranya adalah keutamaan Lailatul Qadar. Masya Allah. Siapa orang yang bisa meraihnya, maka akan dibebaskan dari api neraka. Beberapa ulama menjelaskan man qama Ramadan di situ adalah siapa yang dapat menghidupkan malam Lailatul Qadar, maka dia akan mendapatkan kebebasan dari api neraka. Tapi gini prinsipnya, Lailatul Qadar itu adalah malam yang mulia. Khairun min alfi syahrin. Malam Lailatul Qadar itu lebih utama, lebih mulia daripada 1000 bulan. Kalau kita konversi 1000 bulan ini kurang lebih jadi 83 tahun 3 bulan, tambah 3 bulan. Ini merupakan anugerah luar biasa yang dianugerahkan oleh Allah kepada umat Nabi Muhammad SAW. Banyak beberapa riwayat versinya ya, beberapa pendapat tentang asbabul wurudnya. Di antaranya adalah umat Nabi itu banyak yang cemburu dengan umur umat-umat terdahulu, yang umurnya itu bisa sampai ratusan tahun. Sedangkan umat Nabi Muhammad a'maru ummati ma baina sittin wa sab'in. Umur umatku kata Nabi itu hanya rata-rata antara 60 sampai 70. Wa aqalluhum may yujawizu dzalika, dan sedikit sekali yang mencapai umur 70 kata Nabi. Ketika seseorang bisa meraih malam Lailatul Qadar, maka dia akan mendapatkan keberkahan fadilah usia 83 tahun. Artinya kalau dia sholat tahajud pada malam itu, berarti seolah-olah dia setelah sholat tahajud selama 83 tahun ditambah dengan usianya. Usia saya misalkan usia balik saya kurang lebih 25-an lah ya, 25. Berarti 25 tambah 83. Masya Allah, itu kan karunia luar biasa. Artinya Lailatul Qadar ini malam yang mulia, malam yang agung. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita analogikan seperti ini. Ini masjid kita, masjid bersih ya, bersih sekali, ya kan? Masjid ini kita muliakan, ya, kita muliakan masjid ini. Tandanya kita muliakan apa? Masuk ke sini sudah dalam keadaan suci, bersih, dalam keadaan berwudu. Tiba-tiba datang seseorang dengan kondisi badannya kotor, penuh lumpur, penuh kotoran. Dia mau masuk. Kira-kira apa yang kita lakukan? Apakah diizinkan masuk? Tentu nggak diizinkan, Pak. Kita suruh kemana? Suruh ke toilet. Suruh bersih-bersih dulu, Pak. Silakan bersihkan dulu badannya. Kalau perlu disucikan, diganti bajunya, diganti pakaiannya. Di sana sudah disediakan. Analoginya kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Kalau dia sudah bersih baru boleh masuk ya.
Analoginya seperti itu. Lailatul Qadar itu malam yang mulia. Lailatul Qadar itu malam yang agung, malam yang suci. Maka tidak akan Lailatul Qadar itu menghampiri jiwa-jiwa yang kotor. Maka hikmah yang kedua yang kita lewati, sering kita abaikan, bahkan mungkin gak disadari ya. Yang pertama tadi, hikmah tamu dan tuan rumah. Allah ini sudah memberikan sajian di bulan Ramadan. Jadi Ramadan ini kalau kata Imam Ghazali, kalaulah Ka'bah itu adalah rumah Allah dalam bentuk ruang, Ka'bah kan dalam bentuk ruang ya, itu adalah rumah Allah. Maka Ramadan adalah rumah Allah dalam bentuk waktu. Jadi Ramadan ini adalah rumah. Diisinya dengan banyak sekali sajian. Siapa yang menyajikan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Ramadan ini adalah rumah. Allah lah yang memberikan sajian. Apa sajiannya? Sajian di 10 pertengahan ini menyambut datangnya 10 terakhir, maghfirahnya ini kita santap. Maghfirah Allah ini kita maksimalkan. Supaya apa? Supaya kita ini layak untuk mendapatkan fadilah keutamaan malam 10 terakhir bulan Ramadan. Jadi maksimalkannya dengan apa Bapak Ibu? Dengan mengejar maghfirah Allah. Bagaimana mengejar maghfirah Allah? Kita kikis dosa-dosa kita dengan istighfar. Banyak istighfar ya. Sighah atau lafaz istighfar itu bisa astaghfirullahaladzim. Ketika kita baca istighfar, astaghfirullah. Pertemuan kita terakhir kita bahas tentang zikir ya. Sama dengan istighfar. Istighfar itu bagian dari zikir. Zikir itu kan sesuatu yang bisa membuat kita dekat dan ingat dengan Allah. Dekat dan ingat dengan Allah itu zikir. Istighfar membuat kita ingat dengan Allah ya. Membuat kita ingat dengan Allah. Maka kita minta ampunan. Nah, ketika kita baca, ya, membaca zikir itu salah satu cara membaca zikir itu adalah dengan suara yang lirih, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah, sekiranya terdengar oleh telinga kita. Kenapa terdengar oleh telinga? Karena ketika terdengar oleh telinga, ini akan direspon oleh otak kita. Ya, menurut ahli syaraf ya, Ibu Dokter Aisyah Dahlan ya. Aisyah Dahlan itu dalam otak itu tuh ada namanya God spot ya, uluhiyah, di mana di situ ketika dikasih pemicu sedikit saja dia akan merespon ya. Maka kita ucapkan, terdengar oleh telinga, direspon oleh otak kita. Sambil istighfar, sambil kita mengingat dosa. Karena istighfar itu diambil dari akar kata ghafara yaghfiru, mengampuni. Kalau kemasukan huruf ziyadah, alif, sin dan ta, istaghfara yastaghfiru. Astaghfiru artinya meminta ampun. Minta ampunan dari apa, Pak? Meminta ampunan atas dosa-dosa yang telah kita lakukan. Maka ketika istighfar kita ingat dosa. Astaghfirullahaladzim. Kemarin saya sudah berkata-kata kasar kepada istri saya. Astaghfirullah. Kemarin saya sudah berbohong. Astaghfirullah. Kemarin saya 11 bulan kemarin lebih banyak maksiat saya daripada taat saya. Astaghfirullah. Gitu. 11 bulan kemarin saya selalu sibuk dengan urusan dunia saya sehingga saya lalai dengan urusan akhirat saya. Astaghfirullah. Terus ingat-ingat. Tentu dikikis dosa-dosa kita yang kecil dengan istighfar. Atau istighfar yang dilakukan, yang dibaca oleh Nabiullah Adam alaihis salam ketika beliau khilaf ya, memakan buah khuldi, terusir dari surga. Apa istighfarnya? Gimana? Rabbana zallamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana, ya Tuhan kami, zallamna, kami telah zalim terhadap diri kami sendiri.
Wa illam taghfir lana, jika engkau tidak mengampuni kami ya Allah, lanakunanna, sungguh kami akan menjadi orang-orang khasirin, orang-orang yang merugi di akhirat nanti. Nauzubillahi min dzalik. Terus istighfar. Rabbana zalamna, ya Allah, hamba telah zalim terhadap diri hamba sendiri ya Allah. Hamba zalim terhadap diri hamba ya Allah. Hamba lebih memilih urusan dunia selama ini ya Allah. Lupa dengan panggilan salat, lupa dengan kewajiban zakat, lupa dengan penderitaan anak-anak yatim. Terus istighfar. Atau istighfar Nabi Yunus ketika ditelan ikan paus. Apa doanya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. La ilaha illa anta, ya Allah, tiada Tuhan selain Engkau. Subhanaka, maha suci Engkau. Kuntu minadh zalimin, aku adalah hambamu yang zalim. Atau yang singkat, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Dan ketahuilah bahwa salah satu suara yang paling dicintai oleh Allah adalah suara hambanya yang memohon ampunan di tengah malam. Itu suara yang paling dicintai oleh Allah. Di antara suara-suara yang dicintai Allah adalah suara hambanya yang merintih memohon ampunan atas dosa-dosanya. Di tengah-tengah malam dia memohon ampunan kepada Allah. Ini kita maksimalkan di 10 pertengahan. Supaya apa? Supaya memasuki 10 terakhir jiwa kita sudah bersih, jiwa raga kita sudah bersih. Bukankah itu yang sudah diajarkan oleh ulama kita? Dari bulan Rajab kita disiapkan. Rajab litathhiril badan minadh-dhunub. Bulan Rajab itu bersihkan anggota tubuh kita dari dosa-dosa. Tangan sering berbuat dosa, lisan sering berbuat dosa, telinga sering berbuat dosa, kaki sering melangkahkan ke tempat-tempat maksiat. Maka di bulan Rajab itu diajarkan oleh para ulama dibersihkan semuanya dengan meninggalkan dosa-dosa tersebut. Sya'ban litathhiril qulub minal uyub. Bulan Sya'ban itu untuk membersihkan hati kita dari aib, hati kita dari kebiasaan-kebiasaan buruk yang selama ini kita sembunyikan. Kita semua punya aib, betul. Kita mulia lantaran Allah menutup aib kita. Allah membuat kita mulia lantaran Allah menutup aib kita. Saya bisa duduk di sini lantaran aib bisa ditutup nih dari ustadz-ustadz yang ada di sini, dari hadirin yang ada di sini. Coba kalau aib bisa dibukakan oleh Allah, maka tidak mungkin saya bisa hadir di sini. Maka di bulan Sya'ban itu kita diperintahkan, diajarkan oleh para ulama kita untuk membersihkan hati kita dari aib, dari dosa-dosa yang sering kita lakukan secara sembunyi-sembunyi. Bulan Ramadan litathhiril ruh, maka Ramadan adalah membersihkan ruh kita ini. Maka istighfar ini salah satunya untuk membersihkan dosa-dosa kita. Kalau dosa kita ada dosa-dosa besar, musyrik, menyekutukan Allah, durhaka kepada orang tua, berzina, minum-minum khamar, maka mari sama-sama tidak cukup dengan istighfar, tapi dengan taubatan nasuha. 10 pertengahan ini terakhir ini ya, 10 pertengahan terakhir ini, taubatan nasuha, taubat kepada Allah. Dengan cara apa? Pertama, taubatan nasuha itu adalah menyesal dengan apa yang telah dia lakukan. Dosa yang sudah dia lakukan itu disesali. Yang kedua, ada azam, tekad yang kuat untuk tidak mengulangi dosa tersebut. Yang ketiga, akan senantiasa mengiringi dengan amal-amal soleh. Jadi 3 syarat taubatan nasuha itu. Yang pertama, dia menyesal atas dosa yang pernah dia lakukan. Yang kedua, dia akan bertekad tidak mengulangi dosa tersebut. Yang ketiga, dia akan mengiringi taubatnya ini dengan amal-amal soleh. Nah, insya Allah dengan taubatan nasuha tadi diiringi dengan perbanyak istighfar, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Masuk kita ke 10 terakhir bulan Ramadan. Berikutnya, Bapak Ibu rahmati Allah, jangan sampai kita tinggalkan hikmah yang ketiga di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Pertama tadi hikmah tamu dan tuan rumah. Yang kedua belum ya.
Yang kedua adalah hikmah ta'jilul fitri wa ta'khirus syuhur. Ini sering orang tinggalkan, padahal ini luar biasa. Hikmah ini nggak boleh kita tinggalkan, nggak boleh kita lalaikan, supaya kita bisa meraih kemuliaan Lailatul Qadar yang tersembunyi di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ta'khirul syuhur wa ta'jilul fitr itu apa? Mempercepat, menyegerakan makan menyegerakan berbuka dan memperlambat makan sahur. Memperlambat makan sahur maksudnya apa? Maksudnya bukan berarti sahurnya pelan-pelan makannya gitu, enggak ya, tapi waktunya perlambat. Subuh sekarang jam 4.35 atau 3.35 ya kurang lebih. Berarti imsaknya jam 4.25. Ya minimal setengah jam lah sebelum imsak kita udah makan sahur. Begitu sebaliknya dengan iftar, buka puasa. Buka puasa sebaliknya dipercepat. Maksudnya apa? Ketika sudah azan tuh udah dituliskan jam jam 5.50 ya. Nah, ketika kita jauh dari jangkauan mik masjid ya, di rumah misalkan kan biasanya misal ya sedang ada gangguan di TV kan biasanya nunggu azan di TV gitu ya. Ketika udah jam 5:50 ya udah, meskipun belum terdengar suara azan, memang kita udah yakin, kita udah tahu itu udah waktunya iftar, makan, berbukalah, disegerakan. Ya, jangan nunggu lagi, nunggu azan ini belum azan nih. Padahal mah muazinnya makan dulu, buka dulu, makan kolak dulu, makan kurma dulu. Dia ayo aja nunggu belum azan, tunggu anak-anaknya udah kasih, udah mukanya udah pada pucat gitu kan. Tunggu ini belum azan ini, muazinnya belum azan. Padahal muazinnya makan. Ya itu udah masuk udah disegerakan. Itu sunnah. Apa hikmah di balik ini semua? Allah itu maha penyayang, Allah maha pengasih, maha tahu dengan kapasitas kemampuan hambanya. Hikmah yang tersembunyi, Allah itu maha tahu, namanya menahan haus lapar itu enggak kuat, enggak bisa lama. Namanya menahan itu enggak bisa lama, namanya menahan itu tidak nyaman, tidak enak. Ya simulasi sederhana lah, coba kita tarik napas dari hidung, tahan, keluarkan. Enak yang mana? Apa ketika menariknya? Apa menahannya atau melepasnya? Yang paling nyaman melepas ya. Yang paling tidak nyaman menahan. Coba kita tarik napas, tahan sampai besok. Capek ya, nggak kuat. Namanya menahan itu jangan lama-lama. Maksudnya apa? Terlebih menahan dalam hati kita rasa dendam, menahan dalam hati kita iri hati, menahan dalam hati kita ujub, dengki, kesombongan. Itu semuanya dihilangkan, dilepaskan, itu dibuka itu. Sebagaimana kita berbuka puasa, lapar haus laparnya disudahi, hati kita dendamnya itu disudahi, dilepas, dibuka semua. Hati kita dibersihkan dari dendam, masya Allah, nauzubillah. Terhadap tetangga kalau memang ada dendam, sudahi itu semua. Udah waktunya berbuka, sudah waktunya hati kita dibuka, sifat dendam itu keluarkan. Saling maafkan, masya Allah. Saling memaafkan. Maafkan ya, maafin saya. Saya temu tadi hadisnya, masya Allah. Bagaimana Rasulullah itu ya terhalang, Lailatul Qadar kemuliaan itu terhalang bagi orang-orang yang masih bermusuhan dengan saudaranya. Terhalang. Inilah yang harus kita sama-sama fahami, harus sama-sama kita amalkan. Tadi banyak orang yang faham, tapi sedikit yang mengamalkan. Kita udah paham nih, mari sama-sama amalkan.
rupa-rupanya terhalang kita. Dendam, iri hati, itu menahan diri kita dari meraih kemuliaan Lailatul Qadar. Nauzubillah. Maka bismillah, buka. Kan ada yang menahan dendam udah selama 11 bulan itu. Ramadan ini buka. Saatnya berbuka. Buka hatinya, hilangkan dendam. Caranya datangi, minta maaf. Jika kita yang salah, kita minta maaf, ya. Insyaallah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membukakan hati dia untuk bisa memaafkan kita. Saling memaafkan, Masya Allah. Hilangkan rasa sombong. Sombong itu adalah perasaan mengecilkan orang lain. Mengecilkan orang lain, menganggap orang lain itu kecil, itu sombong. Tapi terkadang sifat sombong ini bisa kita hindari, ya. Bisa kita hindari. Yang sangat lembut itu adalah sifat ujub. Ujub itu apa? Menganggap diri paling hebat. Itu ujub. Masya Allah. Kita udah berusaha nih nggak sombong, nggak pamer. Datang ke masjid jam 3 lah ya. Orang-orang udah pada ke rumah kan. Yang gerebek sahur kan udah pada pulang tuh sahur. Dia datang jam 3 ke masjid. Sengaja dia supaya terhindar dari sifat sombong. Maka dia datangnya sedang sepi, gitu kan? Supaya dia enggak sombong, ria enggak. Tapi ketika udah takbir Allahu Akbar, halus sekali, yuwaswisu fi sudurin nas. Dalam hati itu ada bisikan-bisikan. Wah, kalau yang lain mah lagi nikmat ini, mantap santap sahur. Kalau saya alhamdulillah ya Allah bisa di sini. Saya mah ini lagi salat tahajud. Merasa diri lebih baik dari orang lain. Itu yang membuat kita tergelincir ke dalam jurang ujub namanya. Baca Quran sengaja sendirian, terbersit dalam hati. Wah, alhamdulillah saya mah ini udah hatam 1 kali hatam. Kalau yang lain mah nih, wah nggak tahu nih, lagi pada sibuk kerja, lagi pada sibuk. Alhamdulillah ya Allah. Jadi seperti seolah-olah terbungkus dengan ibadah yang luar biasa, rasa syukur yang luar biasa. Padahal di dalamnya menyusupi dalam hati kita itu sifat ujub, perasaan merasa diri kita lebih baik daripada orang lain. Nah ini dibuka itu semua. Ujub, iri hati, dengki, sifat sombong, ya, apalagi hasud. Hasud itu senang melihat orang susah melihat orang senang. Mobil udah punya, motor udah ada, tapi kok ikut jualan takjil sih? Muncul itu hasud, Bu. Ngapain? Nggak usah, biarin. Itu yang membuat hati kita nggak buka-buka, akhirnya puasa terus kita. Enak nggak tadi menahan? Enak nggak? Menahan tuh nggak enak, menahan tuh nggak nyaman. Maka dibuka itu semua, buka, lepaskan. Baru kita akan meraih kemuliaan malam Lailatul Qadar insyaallah. Jadi yang pertama, nikmati jamuan yang sudah dihidangkan oleh Allah di bulan Ramadan ini. Apa jamuannya tadi? Maghfirah, jangan lewat. Yang kedua, melepaskan. Tadi hikmah daripada mempercepat berbuka puasa, memperlambat makan sahur. Hikmah terkandung di dalamnya adalah melepas segala sifat-sifat kotor dalam diri kita. Akhlak buruk dalam diri kita itu dilepas. Yang ketiga, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini kita masuk ke hikmah zakat fitrahnya. Yang ketiga ya, kita langsung masuk ke hikmah zakat fitrah. Antara fitrah, fitri dan iftar.
Nah, antara fitrah, fitri dan iftar. Ini serumpun ya, ini serumpun. Satu akar kata. Fitrah, fitri dan iftar. Kalau fitrah itu zakat fitrah, bisa zakat fitrah, bisa zakat fitri. Apa bedanya? Kalau fitri, zakat fitri itu merujuk pada objek yang dikeluarkan. Itu zakat fitri. Berarti merujuk pada objeknya. Apa objek yang dikeluarkan? Berupa bahan pokok. Ya, dalam hadis disebutkan ya, zakat fitrah itu gandum, kurma, berupa kurma, gandum, kemudian susu yang dikeringkan atau apa, keju ya, mentega itu ya. Tapi kalau di Indonesia bahan pokoknya adalah, makanan pokoknya adalah nasi ya, beras. Jadi zakat fitri itu merujuk pada objek yang dikeluarkan. Kalau di sini nyebutnya zakat fitri atau fitrah, Ustaz? Fitri atau fitrah sama aja sebetulnya. Cuman yang perlu kita pahami adalah zakat fitri merujuk pada objek yang dikeluarkan, sementara zakat fitrah adalah merujuk pada fungsi daripada zakat fitri itu sendiri. Apa fungsinya? Untuk mengembalikan kita kepada fitrah. Fungsi zakat itu diambil dari kata zakat itu kan zakka yuzaki, membersihkan. Membersihkan ya. Membersihkan apa? Membersihkan jiwa kita, membersihkan harta kita, membersihkan jiwa kita ya. Puasa kita ini kan ya. Fitrah, zakat fitrah ya. Sebelum saya ke hikmahnya ya, kita coba dulu perbedaannya tadi zakat fitrah, fitri dan iftar. Kalau iftar itu adalah makan, berbuka ya, makan ya, atau berbuka. Iftar. Akar katanya sama, fator, yang bisa diartikan secara bahasa fatara yafturu itu artinya menciptakan. Fataras samawati wal ard. Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Atau fatara juga bisa secara bahasa diartikan memisahkan, membagi, membelah. Fatar. Hikmah yang bisa kita ambil dari kata iftar, fitri dan fitrah adalah kita ini ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, coba sama-sama kalau diri kita ini kita pisah, kita belah. Maksudnya pembentukan manusia itu kalau secara ilmiah itu dipisah, dibelah-belah. Manusia itu bagian tubuhnya itu kan ada daging, ada tulang, gitu ya. Kalau lebih dalam lagi dipisah, itu berupa sel-sel yang membentuk tubuh kita ini. Kalau dibelah lagi, lebih kecil lagi, berupa atom yang paling kecil. Dibelah lagi, maka manusia pada hakikatnya adalah lenyap. Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan kepada kita, kullu man 'alaiha fan. Semuanya itu bersifat fana. Yang kekal siapa? Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang maha kekal, yang maha abadi hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka fitrah itu adalah menyadari bahwa diri kita ini bukan siapa-siapa. Kita ini bukan apa-apa. Maka sifat-sifat sombong, sifat-sifat angkuh, sifat-sifat merasa hebat itu semuanya dibuang. Kembalikan diri kita kepada fitrah bahwa kita ini bukan siapa-siapa. Allah lah yang maha kuasa, yang maha segala-galanya. Maka insya Allah kalau hikmah-hikmah tadi 10 terakhir ini kita maksimalkan, insya Allah kita akan meraih Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Apa tadi?
sajian Allah kita nikmati dengan penuh maksimal, dengan penuh keimanan dan mengharapkan ridha Allah. Yang kedua, yaitu sama-sama kita berusaha untuk pertama istighfar yang banyak, gitu kan? Ya. Melepaskan diri dari segala sifat-sifat yang mengotori jiwa kita selama ini. Itu semua dilepaskan pada hikmah berbuka tadi. Dan terakhir adalah kembalikan diri kita pada fitrah. Fitrah itu menyadari bahwa kita ini bukan siapa-siapa, kita ini manusia yang lemah. Harus ingat bahwa dunia yang kita tempati ini tempat kita meninggal, bukan tempat kita tinggal. Dunia ini tempat kita meninggal, bukan tempat kita tinggal. Fitrah, kembali kepada titik paling rendah, yaitu menyadari kita ini bukan siapa-siapa di hadapan Allah Zat yang Maha Mulia. Maka insya Allah jiwa kita sudah bersih, ya, dengan melakukan hal yang tadi disampaikan. Jiwa kita sudah bersih, jiwa kita sudah bersih daripada dosa-dosa, daripada sifat-sifat sombong, sifat-sifat iri hati, dengki, kesombongan dan sebagainya. Dan kita pada sampai titik di mana menyadari bahwa kita adalah makhluk Allah yang lemah, Allah lah yang maha kuasa. Maka insya Allah kemuliaan Lailatul Qadar akan menghampiri kita. Tadi analoginya, kita akan dipersilahkan masuk, bukan lagi kita nyari-nyari, tapi insya Allah kita akan mendapatkan kemuliaan tersebut. Caranya di antara cara-cara yang dilakukan oleh Rasul di 10 terakhir bulan Ramadan adalah sazza mi'zarah. Beliau mengencangkan ikat pinggangnya, wastaiqadha ahlah, dan membangunkan keluarganya. Maksudnya apa? Mengencangkan ikat pinggang itu maksudnya menjauhi istrinya, tidak lagi menikmati kenikmatan duniawi, tidak lagi terpesona dengan kenikmatan duniawi. Lebih luas lagi, jangan sibuk dengan urusan dunia di 10 terakhir ini. Inilah fitnah atau ujian kita, ya, ujian kita, ujian dunia. Dimana 10 hari terakhir kan sibuk dengan nyari urusan, nyari baju lebaran, nyari kue lebaran, nyari dekorasi buat rumah, bagaimana supaya bagus di hari raya. Inilah tantangan kita. Rasulullah menghindari itu semua, ya, dengan mengencangkan ikat pinggang beliau. Maksudnya adalah menjauhi istri, lebih jauh lagi menjauhi kenikmatan duniawi. Dan lihat apa yang dilakukan Rasul yang kedua. Beliau ternyata enggak sendiri, tapi mengajak keluarganya. Keluarganya diajak. Kalau yang laki-laki dengan beriktikaf di masjid. Di 10 hari terakhir maksimalkan i'tikaf di masjid, ya. Kalau perempuan bagaimana? Boleh i'tikaf dengan catatan mendapat izin dari suaminya. Kalau suaminya tidak ridho, i'tikafnya batal, ya. Dalam mazhab Syafi'i dijelaskan demikian. Kalau seorang istri atau budak hamba sahaya, kalau sekarang nggak ada budak, ya, istri, ya. Seorang istri itu kalau i'tikaf tanpa izin seorang suami, maka batal i'tikafnya, tidak sah, ya. Kalau hamba sahaya harus izin dengan tuannya, barulah i'tikafnya sah. Wallahu a'lam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, itu diisi dengan i'tikaf. Terakhir, supaya maksimal, ya, yaitu zakat fitrah, kepedulian terhadap sesama. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, inti daripada nilai zakat fitrah adalah, ya, lihat dari objek yang dikeluarkan, yaitu bahan makanan. Yang paling afdol adalah dikeluarkan ketika matahari akhir Ramadan terbenam, ya, itu dikeluarkan, itu yang paling afdol. Namun, ya, kita jangan sampai kita menghindari merepotkan panitia, gitu. Jangan juga ngerepotin panitia, gitu kan. Orang mau sholat, ini yang paling afdol itu kan ketika sebelum khotib naik mimbar. Pagi-pagi subuh-subuh datang ke sini nyari Pak Ustadz, kan. Ini mau disalurkan bagaimana nyalurkannya? Maksudnya itu dah, ya, iftar di sini, zakat fitri di sini adalah itu untuk bisa dimakan, bisa dinikmati oleh
orang-orang yang berhak menerimanya, yaitu fakir dan miskin. Itu bisa menikmati itu. Kalau dulu ya, dulu itu Rasulullah memberi zakat fitri itu dengan kurma. Kurma itu nggak mesti diolah, kurma itu nggak usah digoreng, kurma itu nggak usah dikasih santan segala macam. Kurma itu ya udah bisa langsung dimakan. Ada kurma ajwa gitu kan Pak ya, ada kurma sukari yang rasanya begitu manis ya. Ada macam-macam, itu langsung bisa dinikmati. Maka ya, yang lebih afdol itu zakat fitrah itu dikumpulkan, kemudian dikasih bahan-bahan pelengkapnya, minyak gorengnya, dikasih ya sembako gitu. Dari mana diambilnya? Tentu dari infak ya, sedekah dari kaum muslimin. Jadi nggak cuma zakat fitrahnya itu, tapi dikasih pelengkapnya berupa bingkisan. Nah itu yang lebih afdol tuh. Masya Allah, luar biasa seperti itu. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, barangkali itu saja ya, waktunya sudah tiba, kita sebentar lagi mau buka puasa. Barangkali ada pertanyaan ya, singkat saja untuk melengkapi kajian kita pada sore hari ini. Dipersilakan. Demikian Ibu kajian hari ini. Sebelum menutup, maksudnya persilakan ada pertanyaan Bapak Ibu. Wah, berarti sudah paham semua ya. Silakan. Oh ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan zakat fitri tadi, kalau sekarang ini kan ketetapannya juga alasannya karena lebih simpel, praktis. Ya, lebih betul. dikonversi dalam rupiah. Betul. Kalau ketetapan di MUI atau di Makan, itu kan kalau Kabupaten Bogor, Tiga. Presiden juga kan masih dalam Kabupaten Bogor. Iya. Itu konversi 2,5 kilogram itu kan senilai dengan Rp37.500. Iya, betul. Gimana kita menyikapi hal tersebut, bisa, karena kan bisa jadi kalau dengan berarti kan 1 kilonya itu adalah 15.000 saja. Katakanlah di sebuah keluarga itu menggunakan beras yang katakanlah 10.000 lebih rendah atau bahkan lebih tinggi. Iya. Gimana cara kita menyikapi? Baik. Jadi untuk zakat fitrah itu adalah makanan yang biasa dimakan oleh kita. Kita makannya biasa makan beras kualitas 10.000 ya, itu yang dikeluarkan. Kualitasnya 15.000 ya 15.000 dikeluarkan. Dikonversi gitu ya. Jadi 3,5 liter dikali dengan harga beras yang dikeluarkan. Dan perlu sama-sama penekanannya adalah, ingat dalam redaksi hadisnya adalah faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri. Penekanannya zakatal fitri, bukan fitrah, tapi fitri. Fitri itu ditekankan ke objeknya, yaitu bahan pokok berupa, kalau di Indonesia berupa beras. Jadi sampai ke mustahik itu harus berupa makanan itu. Jangan sampai, kan ada yang pakai uang tadi ya, pakai uang, tapi nyampe ke mustahiknya berupa uang juga. Ah, ini dihindari seperti itu. Kenapa demikian? Karena dikhawatirkan itu nanti orang sekarang banyak yang lebih mending menahan lapar daripada kuota habis gitu. lebih baik lapar daripada kuota habis gitu. Yang dikhawatirkan justru nanti uang itu dibeliin kuota. Yang lebih ngeri lagi, nauzubillah ya, uangnya dibakar. Maksudnya apa? Diulikan. Ini menyalahi ajaran yang sudah diajarkan oleh Nabi. Jadi berupa beras, bahan pokok tadi harus tersampaikan ke mustahiknya. Jadi untuk menyikapi tadi Pak, disesuaikan dengan konsumsi harian si keluarga tadi. Dan dalam dalam kitab Kifayatul Akhyar, jika keluarga tersebut tidak ada, misalkan bahan pokoknya udah pas-pasan, ketika disampaikan untuk zakat dirinya itu nggak ada lagi yang tersisa, itu nggak apa-apa, dia nggak zakat fitrah, nggak dikeluarkan untuk dia makan, seperti itu.
Dan memang inti daripada zakat fitri itu adalah tanda Idul Fitri. Idul Fitri itu kan ditandai dengan makan. Ya, maka jangan sampai orang nganterin beras secara utuh pas Idul Fitrinya. Ya masa mau makan beras kan harus diolah terlebih dahulu. Berbeda dengan kurma. Dan kita nggak bisa pakai kurma karena itu bukan makanan pokok kita. Gitu Pak, wallahu alam Pak ya. Sudah bisa, alhamdulillah. Baik, barangkali itu saja ya. Udah Pak. Satu pertanyaan lagi, silahkan. Oh iya, saya. Ya. Ya. Kemudian di malam-malam ganjil. Dan sebaiknya itu tadi Ustaz, itikaf sendiri itu apakah harus di masjid Ustaz? Ya. Dan apakah masjid itu harus yang menyelenggarakan salat Jumat ibadahnya? Betul. Kalau masjid kita kebetulan kita belum ada Jumat Ustaz. Ya. Gimana Ustaz? Ya, jadi syarat i'tikaf itu di masjid memang. Fardu i'tikaf itu di masjid ya, berdiam diri di masjid. Fardunya ada dua. Yang pertama niat, yang kedua berdiam di masjid. Masjidnya adalah masjid jami'. Masjid jami' adalah masjid yang digunakan untuk sholat Jum'ah ya, sholat Jum'ah. Nah, kita ini udah belum. Nah, maka sebaiknya itu di tempat yang mengadakan sholat Jum'ah ya, seperti itu. Kalau dalam fikih Syafi'i ya, dalam kitab Kifayatul Akhyar ya, karya Imam Taqiyuddin Al-Hissi ya, itu masjidnya masjid jami dan dia tidak berdiam diri di masjid ya, berdiam diri di masjid. Berdiam diri di sini diisi dengan ibadah sholat, tadarus Al-Quran, dan boleh juga ibadah yang lain. Ibadah yang lain boleh ya, taklim misalkan seperti itu ya, boleh ya, selama berada dalam masjid seperti itu. Allah a'lam. Masih satu lagi ya, silakan. Baik ya. Apakah untuk meraih Lailatul Qadar itu harus itikaf? Ya. Apakah harus beriktikaf? Kita mengikuti bagaimanapun ya, kita mengikuti apa yang sudah dilakukan oleh para ulama ya. Para ulama salafus saleh, para ulama kita terdahulu, para nabi ya, Nabi Muhammad SAW yang jelas ya. Nabi Muhammad itu mengajak keluarganya untuk beriktikaf. Para ulama pun demikian. Bahkan Imam Syafi'i itu beliau beriktikaf sholat subuhnya itu wudhunya sholat isya. Artinya dari isya ke subuh beliau nggak batal gitu. Beliau tetap di dalam masjid. Kemudian para sahabat Nabi, ada diriwayatkan 40 orang sahabat Nabi itu sama seperti Imam Syafi'i, itu sholat subuhnya pakai wudhu sholat isya. Kemudian Imam Syafi'i dalam riwayat juga disebutkan beliau menghatamkan Quran itu sampai 60 kali hatam, Masya Allah. Kita paling banyak 3 ya, paling banyak 3 lah. Itu 3 pun udah wah luar biasa. Nah, artinya Bapak, kita mengejar, memburu Lailatul Qadar ini dengan salah satunya adalah i'tikaf di masjid ya, yang seperti yang sudah dilakukan oleh para ulama dan dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Namun apakah harus i'tikaf? Kuncinya tadi Pak, ini kan rahasia Allah ya, rahasia Allah disembunyikan oleh. Kuncinya tadi Pak, kalau persiapan kita maksimal tadi Pak, maghfirah kita udah raih ya, kemudian hati kita udah bersih dari akhlak buruk, dendam, iri hati, dengki, itu kuncinya sebetulnya Pak. Maka wallahu alam ya, itu Lailatul Qadar itu akan menghampiri kita seperti itu Pak. Jadi nggak perlu lagi dicari, tapi Lailatul Qadar yang akan menghampiri kita. Di antara tanda-tanda Lailatul Qadar adalah malam itu sangat
hening. Malamnya hening, tidak panas, tidak dingin. Bahkan disebutkan pohon-pohon itu daun-daunnya itu sampai nggak bergerak, saking heningnya malam tersebut. Dan bisa dilihat tandanya juga besok harinya matahari terbitnya itu tidak terlalu menyengat panasnya, penuh dengan keheningan, penuh dengan kedamaian pada hari itu, baik malam maupun pagi hari ketika fajar menyingsing. Itu tanda-tanda Lailatul Qadar. Jadi apakah dengan tadi iktikaf atau tidak, terpenting adalah kalau kita sudah maksimal upaya kita tadi, maka insya Allah kita akan meraihnya, ya. Wallahu alam, apakah kita raih di masjid, apakah di rumah ketika kita sedang tadarus gitu Pak ya. Adapun iktikaf ini adalah salah satu sunnah gitu Pak. Namanya sunnah itu boleh dilakukan, boleh tidak dilakukan. Namun kita menjaga kekhusyuan, maka kita iktikaf di masjid seperti itu. Gitu Pak? Ya wallahu alam Pak. Wallahu alam bisawab. Mohon maaf apabila adakah kehilapan, mohon koreksi Pak ya, apabila ada kekeliruan dalam penyampaian penjelasan yang sudah kita sampaikan tadi. Kita akhiri dengan doa astaghfirullahaladzim, 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 falakal hamdu ya ma'bud. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa. Nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa fahman wa hidayatan wa taufiqa. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu anna. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.